Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Kegiatan hari ini adalah kegiatan biasa, yaitu di awal bulan saya membuat evaluasi dan lanjut membuat budgeting untuk bulan Maret kali ini. Budgeting kali ini tuh berbeda dengan sebelumnya karena budgeting kali ini saya membuatnya itu setelah belanja bulanan. Belanja bulanan kali ini itu tidak seperti biasanya ya teman-teman, karena karena saya belanja langsung untuk keperluan 2 bulan. Kalau cuma 1 bulan, nanti di awal bulan berikutnya, yaitu di awal bulan April, itu sudah mendekati dengan lebaran. Kalau sudah mendekati dengan lebaran, yang jelas semua swalayan toko-toko itu pasti pada antri, karena kan banyak sekali ya orang-orang yang belanja untuk kepentingan lebaran, seperti belanja sembako atau kue-kue kering atau kebutuhan lainnya lah, banyak sekali kan. Namanya juga lebaran, pasti banyak sekali apa yang dibutuhkan. Jadi untuk membuat budgeting kali ini tuh saya tidak menganggarkan atau belanja bulanan itu tidak saya masukkan di sini, karena saya sudah belanja terlebih dahulu. Sebelum saya membuat budgeting itu saya mau mengevaluasi terlebih dahulu ya teman-teman ya, di poin mana saja yang masih banyak sisa. Untuk bulan Februari kemarin itu kan cuma 29 hari, dan artinya saya jarang belanja karena jarang belanja itu dalam artian karena di rumah ada acara nikahan saudara ya teman-teman ya, jadi kan nggak bisa belanja ke pasar, dan terus di rumah itu kan juga ditempati untuk masak ya teman-teman ya. Jadi kalau ada kegiatan seperti itu atau ada acara nikahan, kalau di desa itu biasanya ditanggung saudara yang punya hajat gitu loh teman-teman, masakannya atau jatah makannya itu dikasih ya, kayak tuan rumahnya itu masak yang lebih banyak, terus nanti kan saudara-saudara yang yang membantu pelaksanaan atau yang membantu membuat masakan itu dikasih makan gitu loh teman-teman. Jadi saya jarang belanja, lebih tepatnya tidak bisa belanja ke pasar, jadi ya masih ada sisa ya teman-teman ya. Kebetulan untuk kemarin saya belanjanya cuma sedikit-sedikit, cuma membeli apa yang dibutuhkan saja. Alhamdulillah ternyata budget di bulan Februari kemarin tuh masih ada sisa sekitar 200-an lah ya teman-teman ya, lumayan banget ya. Dan ini juga uang jajan si kecil, kan kemarin sudah saya anggarkan 300.000, ternyata masih ada sisa. Alhamdulillah untuk bulan Februari itu sudah full. Anakku sekolahnya itu tidak ditemani dengan emak, dan artinya dia itu sekolah sendiri. Kalau dia sekolah sendiri, uang jajannya bisa berkurang, lebih stabil gitu loh teman-teman. Biasanya kalau sama emak itu habis 10.000, kadang lebih, tapi sekarang saya bawakan uang 3 lembar 2.000-an itu sudah cukup. Kadang masih ada sisa ya, kadang ya sisanya sih 1.000, kadang cuma cuma jajan uang 2.000 gitu loh ya teman-teman ya. Jadi uang jajan si kecil itu masih alhamdulillah banget, masih banyak. Bisa dibilang ini kurang lebih 100-an lah ya teman-teman ya. Ini mau saya kelompokkan jadi satu di di binder uang sisaan itu ya teman-teman ya. Gak tahu juga ini nanti akan saya buat apa. Mungkin saya akan bagikan ke sinking fund untuk tahun 2024 ini. Disclaimer ya teman-teman ya, saya bukan pakar keuangan, saya bukan ahlinya dalam budgeting atau dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Saya bukan ahlinya ya teman-teman ya, tapi ini saya berbagi apa yang saya lakukan saja. Dan ternyata setelah saya menjalankan budgeting itu sangat terasa sekali khasiatnya. Khasiatnya kayak obat saja ya teman-teman ya. Sangat terasa sekali efek sampingnya dari budgeting yang telah saya lakukan. Efek sampingnya itu efek samping kelebihannya dari budgeting itu adalah: 1, tidak boros. Terus yang kedua, kita kayak jajan itu bisa lebih teratur. Terus kayak kebutuhan belakang, kebutuhan rumah, kebutuhan dapur itu sudah tertata dengan rapi. Dan yang paling penting lagi, budgeting itu adalah salah satu cara mengantisipasi
boncos di akhir bulan atau apa ya, kayak di akhir bulan itu nggak punya pegangan gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau sudah melakukan budgeting, saya di akhir bulan itu meskipun cuma 100.000 entah 200.000 itu saya masih punya pegangan. Jadi tidak nol gitu loh teman-teman ya. Di akhir bulan biasanya belanja itu diirit-irit karena apa? Karena uangnya tinggal sedikit lah. Kalau seperti itu menurutku loh ya teman-teman, itu artinya keuangan sudah tidak sehat. Dalam artian tidak sehat, tidak bisa mengatur ini uang segitu cukup untuk 1 bulan, itu kan tidak bisa mengatur kayak gitu loh teman-teman. Tapi mohon maaf, saya bukan ahli keuangan ya, bukan ahli keuangan ya teman-teman ya, itu hanya menurutku saja ya. Barangkali setiap orang sih pasti berbeda lah ya pendapatnya bukan pendapatannya ya. Kalau pendapatannya jelas berbeda, apalagi setiap kebutuhan seseorang itu jelas berbeda, tidak bisa disamakan. Alhamdulillah untuk evaluasi di bulan Februari sudah selesai, dan uang sisaan tadi itu sengaja saya jadikan satu terlebih dahulu dengan uang sisaan dari bulan-bulan sebelumnya. Sekarang saya mau lanjut untuk membuat budgeting di bulan Maret 2024. Budgeting kali ini itu uang belanja bulanan tidak saya masukkan di sini ya teman-teman ya. Untuk budgeting yang pertama, yang terpenting lagi yang harus disiapkan itu adalah uangnya. Kenapa sih saya harus menyiapkan uangnya terlebih dahulu? Kalau kita siapkan uangnya terlebih dahulu, kita itu bisa mengatur lebih awal. Ya, kalau saya ya teman-teman ya, jujur tidak bisa on time membuat budgeting. Biasanya seharusnya itu kan tanggal 1 itu sudah selesai membuat budgetingnya. Terus untuk belanja bulanannya kan tinggal ambil, belanja sayurannya tinggal ambil, terus kewajiban-kewajiban lainnya tinggal bayar. Itu sebisa mungkin diusahakan uangnya itu harus ready terlebih dahulu. Tapi yang namanya juga manusia biasa ya, kadang mau ambil uang di ATM, kendala hujan, terus kadang kendala motornya mogok, atau kendala dengan si bocil yang sedang reok. Jadi ya saya ikuti saja alurnya ya, meskipun tidak bisa on time di awal bulan sudah membuat budgeting, tidak apa-apa ya teman-teman ya, tidak ada kata terlambat sebelum kita mencoba. Jadi ya saya lakukan saja ya teman-teman ya. Untuk mempermanis bukunya biar tidak bosan, ini saya kasih tempelan saja. Stiker si bocil ini saya ambil, saya tempelkan di sini ya teman-teman ya. Karena kalau mau menggambar, lagi tidak mood menggambar, kalau tidak mood menggambar itu ya alhasil tidak ada hasilnya ya teman-teman ya. Tidak hasilnya itu jelek gitu ya teman-teman. Untuk pendapatan kali ini tuh ada pendapatan saya dan Pak suami, tapi nominalnya tidak saya sebutkan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat uangku itu segitu banyaknya, banyak banget kayaannya, kelihatannya itu setumpuk. Mohon maaf ya teman-teman ya, itu cuma uang receh, uang 2 ribuan, uang 5 ribuan, uang 10 ribu, uang 20 ribu. Kalau uang setumpuk segitu yang merah-merah, uang 100 ribu ya itu banyak sekali ya. Tapi ini cuma berapa ya, nggak sampai 3 juta, karena kemarin kan sudah saya buat belanja terlebih dahulu. Yang saya anggarkan terlebih dahulu itu pasti kewajiban-kewajiban ya teman-teman ya, seperti bayar BPJS, bayar listrik, terus bayar SPP anak, itu saya keluarkan terlebih dahulu. Terus kalau biasanya di budgeting ini di bukunya itu kayak arisan itu loh teman-teman, itu jangan lupa ditulis juga ya teman-teman ya. Kalau misalkan ikut arisan mingguan yang 1 minggu misalkan ya, ini misalkan loh ya, misalkan 1 minggunya itu 20 ribu, kalau 1 bulan berarti berapa? 80 ribu, itu langsung dikalkulasi semuanya. Kalau sudah dikalkulasi ya kita masukkan sendiri-sendiri poin-poinnya.
Tak terasa sebentar lagi bulan Ramadan datang ya teman-teman ya, dan artinya itu kita harus berpuasa. Puasa wajib di bulan Ramadan, dan setelah puasa Lebaran telah tiba. Ya Allah, begitu cepat sekali ya waktu ini. Begitu banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Ngomong-ngomong, persiapan apa saja sih yang teman-teman sudah lakukan untuk menyambut bulan Ramadan, yang lebih tepatnya lagi untuk menyambut Lebaran? Itu persiapan apa saja ya teman-teman ya? Gimana dengan keadaan dompet kita? Kalau bulan Ramadan itu kan biasanya pengeluaran itu lebih banyak loh ya teman-teman ya, ekstra. Tapi jangan khawatir, karena kan kita ya yang sudah melakukan budgeting pasti sudah menyisihkan sedikit tabungan kan ya untuk persiapan bulan Ramadan. Dan kalau sudah kayak gitu ya aman lah ya teman-teman ya, posisi kita aman karena tidak mempengaruhi atau tidak menggoyahkan uang bulanan kita. Uang bulanan yaitu uang kebutuhan untuk rumah seperti belanja mingguan, belanja bulanan itu kan tidak tergoyahkan ya, karena kita sudah melakukan budgeting. Apalagi teman-teman yang sudah melakukan sinking fund. Kalau sudah melakukan sinking fund untuk Lebaran itu sudah pasti aman loh ya, aman banget. Karena apa? Uangnya kan sudah sedia, uang untuk membeli baju sudah disediakan, uang untuk servis motor karena mau Lebaran sudah disediakan, karena ya sudah membuat sinking fund. Tergantung lagi dengan kepribadian kita masing-masing dan kebutuhan kita. Kalau membuat sinking fund tujuannya itu untuk apa, itu ya kita pastilah ya berbeda ya teman-teman ya. Tapi kalau saya yang jelas, kalau membuat sinking fund itu yang terutama Lebaran, terus acara sedekah ibu mertua, dan sekarang sudah ada tambah lagi sedekah bapakku sendiri ya teman-teman ya, memperingati satu tahun gitu loh teman-teman, 1 tahun 2 tahun kayak gitu loh. Kalau orang Jawa pasti kan ada kayak ritual, bukan ritual sih tapi kayak adat kalau ada keluarga yang baru meninggal, kayak ada peringatan 40 hari, terus ada peringatan 100 hari. Kalau sudah 100 hari pasti ada peringatan 1 tahun, 2 tahun, dan kalau sudah 2 tahun itu pasti ada peringatan 1000 hari meninggalnya, kayak gitu loh teman-teman. Kalau orang Jawa Timur pasti sudah paham lah ya, yang seperti kayak gitu-gitu ya, seperti ritual-ritual seperti itu sudah paham lah ya. Untuk membuat budgetnya tadi itu sudah saya selesaikan, sudah beres. Sekarang saya mau memasukkan anggaran-anggarannya. Uang-uangnya itu tadi sudah ditulis ya. Untuk belanja mingguannya berapa itu sudah saya anggarkan. Terus uangnya jangan lupa untuk dimasukkan di dompet pintar sesuai dengan kriterianya masing-masing. Untuk belanja mingguan itu memang saya anggarkan 150.000 itu untuk sayur dan lauk pauk ya teman-teman ya, beda dengan beras dan beda lagi dengan gas atau LPG. Karena kalau kita jadikan satu kebutuhan untuk 1 minggu, kebutuhan makan lah ya, belanja mingguan itu kan intinya untuk kebutuhan makan. Kalau dijadikan satu dengan uang beras dengan uang LPG itu sangat tidak cukup loh ya teman-teman ya. Uang 150.000 itu sangat tidak cukup, apalagi sekarang beras itu harganya mahal banget, terus gula juga naik gitu ya. Sudah otomatis ya teman-teman ya, sudah otomatis 150.000 itu tidak cukup untuk 1 minggu. Tapi kalau untuk kebutuhan lauk pauk saja 1 minggu itu saya kadang itu bisa lebih ya teman-teman ya. Kalau masak setiap hari ya mungkin masih ada sisa, kadang ikannya tinggal 2 kali masak, terus kadang itu ya sayurnya untuk 1 kali masak itu masih ada sisa, tidak langsung habis satu kulkas itu, tidak ya teman-teman ya. Terus untuk LPG saya anggarkan 100.000 untuk 1 bulan. Biasanya itu 1 minggu sekali itu saya ganti ya teman-teman ya. Saya habis 1 tabung yang 3 kilo itu biasanya sih untuk 1 minggu. Terus untuk uang beras juga jangan lupa disisihkan untuk membelinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ucapan atau perbuatan, karena saya adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah.
Buat teman-teman yang baru gabung dengan videoku ini, dengan channelku ini, jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like, dan komentar. Barangkali ada masukan yang memang perlu saya perbarui, perlu saya perbaiki. Sekian dulu ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.